Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bismillahi ma sya'allahu kana ma lam yasha' wa lam yakun. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Subhanal Malikil Quddus, Subuhun Quddusur Rabbuna wa Rabbul Malaikatu war Ruh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun. Wa qala 'ala wa dhakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sadaqallahul 'azim. Yang terhormat para pimpinan kantor Pegadaian yang dinaungi oleh BUMN Negara Republik Indonesia, para bapak, para ibu, hadirin wal hadirat, dengan kebersihan hati, dengan kejernihan niat, kita hadir sama-sama di tempat ini adalah untuk menguatkan niat suci kita, untuk menguatkan himmah dan cita-cita kita menyempurnakan ad-dinul Islam, agama yang bahkan akan menjadikan kita mulia di dunia, bahagia di akhirat. Dan hari ini kita bersyukur kita berkumpul di tempat ini mendapatkan motivasi dari satu badan yang resmi diakui oleh negara. Kita berkumpul bukan pertemuan yang biasa, bukan dibuat oleh lembaga yang asal-asalan. Dasar hukumnya jelas, bahkan kemudian dipayungi oleh undang-undang dengan ketetapan pemerintah, keputusan presiden, yaitu Pegadaian. Kita beri aplaus kepada Pegadaian Kota Palu. Bapak Ibu yang insya Allah melalui tempat ini kita ingin melangitkan suara hati kita, sehingga insya Allah di tempat ini tidak ada satu orang pun yang keluar dari tempat ini sebelum memiliki sip untuk melaksanakan ibadah haji. Allahumma amin. Maka mengawali daripada
kegiatan kita pada hari ini dengan tema yang sangat luar biasa, yakni langkah muda ke Baitullah. Cuma 2 langkah saja, insya Allah kita sudah sampai di Baitullah. Cuma 2 langkah, dan itulah yang akan kita bahas. Makanya tema yang disampaikan oleh deputi dan pimpinan serta semua staf daripada Pegadaian Kota Palopo adalah tema yang sangat luar biasa sekali, mengandung hikmah yang sangat dalam. Sekali lagi mengawali daripada itu semua, saya mengajak kepada kita untuk bertalbiyah dulu, supaya kita bisa merasakan ternyata talbiyah itulah yang menjadi sebab seseorang nanti layak dan pantas dirindukan oleh Baitullah. Tapi sebelumnya saya mau tanya, Bu, kita yang rindu dengan Baitullah atau Baitullah yang rindu dengan kita? Nanti dijawab. Mari sama-sama kita bertalbiyah. Hadirkan perasaan rindu itu supaya kerinduan kita terbalas. Jangan sampai kita, apa kalau bahasa orang tua kita, bahasa Paloponya, bertepuk sebelah tangan. Ya. Apa bahasanya Paloponya bertepuk sebelah tangan? Cikal, cinta kalena. Ya, mari sama-sama kita hadirkan kerinduan itu. Semoga kerinduan yang kita langitkan menjadi sebab Baitullah juga rindu dengan kita. Sama-sama kita bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kalau sudah hafal kita, berarti paspor untuk bisa ke sana sudah kita pegang. Passwordnya begitu, Bu. Passwordnya ya ini. Selalu kemudian kita lafazkan, selalu kemudian kita agungkan. Bahkan di malam hari setelah selesai tahajud, kita kemudian bisa merenung, hadirkan perasaan, ya Allah, kami datang dengan seruan labbaik. Panggilan jawaban dengan kata labbaik ini adalah jawaban yang paling santun, yang tidak ada satu orang pun, tidak ada satu bangsa pun yang bisa membuat seruan seindah ini. Kalau bahasa kita dipanggil sama suami kita, anak kita panggil, kalau dia bilang iye, labbaik ini masih lebih santun lagi. Kalau orang Jawa katakan dalem, ya. Kalau orang Sunda sampaikan abdi. Banyak bahasa-bahasa seruan untuk kemudian memenuhi panggilan itu, tetapi kata labbaik ini adalah kata yang sangat indah sekali. Kalau bahasa Palopo, engkau kasih boleh buang. Apakah kita hadirkan diri kita secara batiniah, kemudian zahiriahnya kita dihadirkan di sana? Itulah labbaik, labbaik. Sahabat-sahabat Nabi, mereka kalau dipanggil oleh Rasulullah, maka mereka itu tidak kemudian dikatakan saja ta'al. Mereka menjawab labbaik ya habibi, labbaik ya Rasulullah. Maka kalau kita sudah bisa paham ini, sekali lagi passwordnya kita sudah pegang. Kalau passwordnya kita sudah pegang, kita kemudian sudah mulai masuk. Lewat mana Bu masuk? Lewat pintu, lewat jendela. Masuk di awalnya lewat pintunya, yaitu qawaidul hajj. Kita mau tahu kaidah-kaidah yang bisa kemudian menghantarkan kita nanti sampai di Baitullah. Kaidahnya seperti apa?
Karena kalau kita tidak tahu kaidahnya, berat Bu. Jangankan bagi kita, orang yang dipanggil, orang yang diseru, kemudian dia sambut dengan labbaik, bukan uangnya yang dilihat. Kan banyak kita lihat orang yang bahkan punya ini, punya itu, tapi belum haji. Ada yang biasa-biasa saja, tapi ternyata sudah berkali-kali haji. Inilah hikmah daripada kata labbaik yang tidak bisa dilepaskan dengan qaidahnya. Qaidah yang pertama yang harus kita pahami tentang haji. Apa hukumnya haji, Bu? Apa hukumnya haji? Iya. Hukum haji tidak boleh kemudian kita gandengkan dengan alasan. Kalau dikatakan hukum, berarti hukum hanya ada wajib, sunnah, ya, ataupun juga mubah. Ternyata Al-Quran menjelaskan tentang hukum haji. Walillahi 'alan nas. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan itu sebagai perintah. Kalau ibu perintah kepada anaknya, kemudian anaknya ngengkel, kira-kira anaknya itu kena dosa apa? Dosa besar ya. Seorang anak yang melawan kepada orang tua, yang ngengkel, yang tidak peduli kepada seruan, panggilan. Lebih-lebih kalau sudah diperintah, dipanggil saja kita punya anak, kemudian mereka tidak mau datang, kita takut sebagai orang tua jangan sampai dia yang berdosa dengan kita. Jadi ibu perlu legowo kita, perlu berlapang dada. Kalau sudah kita panggil kita punya anak satu kali, jangan kita naikkan kita punya suara, jangan. Kita hampiri, kita datangi dia, berarti kita sayang dia. Jangan sampai dia kemudian terjerembab dalam dosa besar. Artinya kalau ini kita buat, begitu juga dalam haji. Allah sudah panggil kita. Sekarang actionnya kita. Kalau kita tidak buat action, kita berharap Allah yang akan kemudian datang merangkul kita dengan rahman-Nya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang rindukan kita untuk kemudian kita bisa ke sana. Dan ternyata hukum haji ini di awal pertama ayat ini diturunkan berlaku kepada seluruh manusia. Maka ada ilat yang berlaku di situ. Siapa saja pada saat itu ahlul kitab, mereka diperintahkan untuk kemudian bisa melaksanakan ibadah haji. Tapi sebahagian dari mereka mengingkari, membantah, menolak, menghujat. Kemudian para mufassir menafsirkan alal nasi di sini jatuh hukum kepada alal mu'minin, kepada orang beriman. Berarti kalau kita beriman, Allah perintahkan kita untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi dilanjutkan kemudian dengan ayat lanjutan daripada ayat tersebut yang dijelaskan, diperintahkan bagi orang-orang beriman hijjul baiti, untuk melaksanakan ibadah haji di Baitullah. Kan ada orang hari ini, bahkan viral beberapa bulan terakhir ini, masuk ke dalam gua katanya. Yang katanya guanya itu tembus sampai ke Masjidil Haram. Tidak seperti itu yang diperintahkan dalam Al-Quran. Naik ke atas gunung katanya. Katanya Baitullah Ka'bah itu sudah dipindahkan di gunungnya, sehingga cukup ke sana saja dia sudah melaksanakan ibadah haji. Bukan itu yang dimaksudkan dalam Al-Quran. Maka perlu kita pahami di sini, hijjul baiti, melaksanakan ibadah haji di Baitullah Ka'bah, tawaf di depan Baitullah Ka'bah dengan syarat dan rukun haji yang ditetapkan. Artinya haji itu sudah ditempatkan fi makanihi
wa fi sa'atihi. Sudah ditetapkan tempatnya, sudah ditetapkan waktunya. Artinya kalau kita ke sana, tempatnya sama, tetapi bukan pada waktunya, bukan haji namanya, tapi umroh. Di luar musim haji, di luar waktu haji, kalau kita ke sana, meskipun semua rukun-rukunnya kita tunaikan, kita hanya mendapatkan pahala umroh. Tadi kita sudah sambung, Bu. Saya cuma tanya hukumnya, tapi ternyata kita lebih pandai, kemudian kita berikan alasan bagi orang yang mampu. Betul, memang Al-Quran mengatakan seperti itu. Ya, bagi orang yang mampu, manis tatoa, bagi orang yang mampu. Sekarang saya tanya dulu kita, Bu, kita mampu enggak untuk berhaji? Sekarang saya tanya, Bu, saudara kita yang di luar mampu enggak untuk berhaji? Yang menjadi masalah di sini, manis tatoa di sini, setiap orang mengukur, menakar dengan dirinya, sehingga kemudian dia katakan, jangankan untuk haji, makan tiap hari saja kami susah. Jangankan untuk haji, nambal atap yang masih bocor saja masih susah. Jangankan untuk haji. Kenapa? Karena dia takar haji itu dengan kemampuannya, tapi dia katakan dengan dirinya. Ini keliru kita. Keliru kita memahami manis tatoa bagi orang yang mampu. Maka mau dijawab dalam perspektif syariah, ataupun juga mau dijawab dalam perspektif tasawuf. Kalau dijawab dalam perspektif tasawuf, tidak ada satu orang pun yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Jangankan ibadah haji, ucap satu subhanallah saja, kenikmatan saja, gerak tangan saja, wa ma taufiqi illa billah. Kalau Allah tak beri taufik, maka tidak ada orang yang mampu. Berarti yang dimampukan oleh Allah. Maka tugas kita ini adalah mencukupkan syarat bagaimana agar supaya Allah mampukan kita. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, beliau telah menjelaskan dalam hadits qudsi, kalau kita mau masuk ke dalam golongan orang yang mampu, kita harus berada dalam wilayah ini. Yang pertama kali orang yang dimampukan oleh Allah adalah orang yang sudah dirindukan oleh Allah. Dia hadirkan dalam dirinya perasaan hamba, tidak punya daya dan upaya, maka Allah seru dia, ya ibadi. Allah ingin tunjukkan kepada kita semua, wahai kalian hambaku yang ibu rumah tangga, wahai kalian hambaku yang berdagang di pasar, wahai kalian hambaku bahkan yang tidak punya penghasilan sekalipun, wahai kalian hambaku. Maka kita hadirkan perasaan itu, ya Allah, kami hambamu, ya Allah, kami lemah, tidak ada daya dan upaya, tidak punya kemampuan kami, ya Allah. Allah Subhanahu wa taala ingin tunjukkan, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, sekiranya semua yang pernah singgah di permukaan bumi ini, mulai daripada manusia yang pertama Nabiullah Adam sampai kepada orang yang terakhir terlahir di dunia ini, jumlahnya nanti ini sudah triliunan. Sekarang saja yang mau di dunia ini 8,5 miliar. Bagaimana banyaknya? Bukan cuma itu saja, bahkan kemudian dijelaskan semua manusia, bahkan boleh dikali lipat semua dari bangsa jin. Mereka berkumpul saking berdesak-desakannya. Lijtimaihi, mereka berada di dalam satu tempat yang begitu luas, yang bisa menampung semuanya. Sekarang 8,5 miliar. Yang sudah meninggal yang lalu berapa miliar, yang masih akan lahir lagi berapa, lebih-lebih kalau tidak KBK. Ya, berapa yang akan kemudian datang belakangan.
Allah Subhanahu wa taala ingin tunjukkan sama kita semua, mereka semua berkumpul saking berjubelnya sampai mereka itu berdesak-desakan berdiri mereka semua. Anggaplah kalau kita katakan jumlahnya 1 triliun orang. Berapa itu 1 triliun? 1 triliun itu berarti 1 juta. Ya, 1 juta, 1000 miliar. 1 juta, 12 nolnya. Maka dalam hadis qudsi ini dijelaskan, semua yang ada di dunia ini, orang yang punya hajat, orang yang punya keinginan, sampai-sampai terkadang kita sampaikan sama anak kita, ya, Ina, ibu mau haji, irit-irit sedikit, sampaikan kepada suami kita ini itu dan sebagainya. Padahal Allah ingin tunjukkan fi sa'idin wahid. Mereka kemudian yang tadi saking berjubelnya berkumpul di satu tempat, di satu tanah lapang yang begitu luas yang bisa menampung semuanya. Fas'aluni. Apa yang mereka lakukan? Mereka menyampaikan hajatnya yang berbeda-beda, teriak sekuat tenaga. Jangankan kita kumpulkan yang di luar sana, ibu-ibu saja yang ada di ruangan ini yang jumlahnya kita ratusan, kita teriak, bersamaan kita teriak, permintaannya berbeda, keinginannya berbeda, maka yang mendengarkan pasti bingung. Yang mana yang mau dipenuhi duluan ini? Bahkan boleh jadi malah tidak kita pahami dan tidak terdengar, tidak bisa terdengar satu permintaan yang jelas dari sekian banyak orang yang bersuara bersama-sama. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin tunjukkan kepada kita semua, ternyata Allah bisa dengarkan setiap jeritan hati, setiap kerinduan, setiap hajat yang bahkan dia sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan, fa'ataitu kullaha, maka aku mampu dan akan menunaikan semua keinginan-keinginan mereka yang berbeda-beda itu tanpa menunda sepersejuta detik. Maka kalau tanpa menunda sepersejuta detik, saat itu Allah Subhanahu wa taala mampukan kita, yakinkan dalam diri kita, sebelum saya keluar dari ruangan ini saya sudah dapat seat. Makanya register nanti perlu ada di depan pintu. Langsung kita registrasi. Supaya apa? Semakin yakin kita, seat saya sudah ada. Fa'ataitu kullaha, maka aku, kata Allah, mampu dan akan menyegerakan kemudian apa yang mereka inginkan dari sekian banyak orang yang telah meminta itu. Allah jelaskan, bahkan dikali berapa kali lagi, dilipat gandakan jumlahnya yang ada itu, ma naqasa dzalika mimma indi. Sedikit pun dekna cipe, sedikit pun tidak berkurang, kata Allah, daripada apa yang ada di khazanahku. Semua kita mau diberangkatkan seketika, mudah bagi Allah, dan sedikit pun tidak akan mengurangi daripada gudang khazanah Allah. Tapi kenapa kita tidak berangkat? Katanya Allah mampu berangkatkan kita. Jawabannya akan kembali kepada kita. Jawabannya kemudian ternyata dijelaskan dalam ayat berikutnya. Ternyata kita yang menjadi bahagian untuk dicukupkan dalam kategori manistato'a, untuk kemudian menjadi masuk ke dalam golongan orang yang mampu, dimampukan oleh Allah, dimampukan oleh Allah ilaihi sabila. Bagi orang yang tadi yang mau dimampukan, Ibu, sebelum saya lanjut, kita semua mau dimampukan oleh Allah? Mau. Tanamkan kuat dalam diri kita, teriak kuat dalam diri kita, hadirkan perasaan, ya Allah, sebut nama kita. Ya Allah, saya rindu Baitullah. Ya Allah, saya ingin tawaf di Baitullah. Ya Allah, saya hamba-Mu yang lemah. Panggil kami dengan panggilan cinta, ya ibadi. Kalau sudah tangis kita begitu, menjadi di dalam hati kita keterlaluan sekali. Allah dengarkan cinta hati kita semua. Dan inilah yang dimaksudkan. Mereka tadi, orang-orang yang sudah menginginkan dirinya untuk dicukupkan, untuk dimampukan oleh Allah, ada jalan yang Allah buka. Allah ada jalan yang harus kita tempuh.
Sampai-sampai kan kita lihat sekarang jalan yang ditempuh oleh saudara-saudara kita untuk melaksanakan ibadah haji. Teman kami di pondok pesantren saat ini sudah berjalan, kemarin berangkat dari Gua, jalan kaki ternyata sudah melewati wilayah Sumatera. Ya, insya Allah katanya musim haji dia ada di sana, jalan kaki. Teman-teman dari Gua. Ada juga yang naik sepeda, ada juga kemudian yang bahkan anaknya itu dibuatkan sepeda kecil. Target mereka ini bagaimana mereka bisa sampai. Inilah yang dikatakan tadi sabila, jalan-jalan yang ditempuh, tetapi dengan catatan jalan yang kita tempuh itu adalah jalan yang masuk akal, adalah jalan yang kemudian berada dalam garansi yang benar. Kan ada juga yang mau viral, katanya mau ke Baitullah Ka'bah, dia buat perahu dari galon, rakit dari galon. Itu jalan yang keliru. Masuk ke dalam gua, ini jalan yang keliru. Maka kita datang di tempat ini, kita mau ditunjukkan jalan. Kita mau ditunjukkan jalan. Ada jalan dari badan usaha milik negara dengan payung hukum yang jelas, memberikan ruang kepada kita semua untuk mengayomi kita, untuk merangkul kita. Syukur malah kita kalau ada saudara kita yang peduli dengan kita seperti ini, yang mau merangkul kita, yang mau sama-sama bagaimana kita ini bukan hanya mau berkumpul di sini, tapi kita mau sama-sama berkumpul, bergandengan tangan, berangkulan sampai di jannah. Pegadaian Kota Palopo menjadi pelopor terdepan untuk bagaimana kita sama-sama bisa dapatkan seat. Tepuk tangan dulu untuk Pegadaian Kota Palopo. Syukur kita seharusnya kita datang, terima kasih sekali. Tapi perlu juga sih kita kecewa. Kenapa? Ya, sudah dibuka link pendaftaran, diberikan undangan, diberikan jamuan, bahkan nanti kemudian akan diberikan cenderamata. Tapi orang yang terpanggil hatinya ya kita inilah. Ilaihi sabila, kepada jalan yang benar. Saat ini kita berkumpul bersama-sama untuk kemudian mendapatkan pencerahan dari petinggi-petinggi Pegadaian Kota Palopo, pejabat-pejabat yang berwenang. Nanti setelah ini dia akan memberikan kepada kita kiat-kiat untuk bisa sampai ke sana dan mendapatkan seat. Saya tidak tahu kalau sekarang kriterianya. Yang lalu berapa gram, Pak? Sekarang berapa? 3,5 ya? Masih tetap, berarti masih eksis. Saya ingat waktu saya buat di Saudara kan juga 3,5 gram. 3,5 gram emas sudah menjadi menjadi syarat bagi kita untuk mendapatkan seat. Dan ternyata kalau kita sudah mendapatkan itu, berada di dalam jalan yang benar. Kan kalau kita juga pergi ke travel yang abal-abal, ya, tidak sedikit loh yang abal-abal, yang bahkan banyak yang viral. Masukkan uangnya kemudian dihilangkan, digelapkan dan sebagainya. Kan kasihan kita. Siapa yang salah? Jangan katakan tidak, kita yang salah memilih jalan. Ya, tapi kalau kita benar jalannya, berarti kita masuk ke dalam golongan tadi orang yang mau dicukupkan. Wa man kafara, jangan kemudian kita masuk ke dalam orang yang kufur. Bagaimana orang yang kufur tadi berkata, tidak bisa mentok, saya kasih yang haji. Berarti kita kufur kalau begitu. Kita menganggap Allah itu miskin. Kita menganggap Allah tidak mampu berangkatkan kita. Tidak. Wa man kafara, jangan kemudian kita masuk ke dalam golongan ini. Barang siapa yang kufur, barang siapa yang ingkar, barang siapa yang tidak percaya diri, barang siapa yang tidak mau menempuh jalan untuk bisa sampai di Baitullah Ka'bah, Allah ingin jelaskan, kalian, kita yang tidak percaya dengan itu, sebenarnya Allah ingin jelaskan, fa innallaha ghani, Allah Maha Kaya. Dan kekayaannya Allah Subhanahu wa taala, bahkan apa yang ada di atas langit, di bawah bumi yang sedang diperebutkan, sudah Allah jelaskan, fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Allah Subhanahu wa taala ingin tunjukkan bagaimana mewahnya, indahnya, kayanya
Allah Subhanahu wa taala buktikan ternyata itu hanya sebahagian kecil saja, satu percikan dari kekayaan yang kita ketahui dibandingkan daripada gudang khazanah Allah. Kalau sudah seperti itu kita sudah bisa tahu dalilnya, maka kita mau hari ini kita benarkan hati kita. Kita hadirkan perasaan itu senantiasa kita teriak dalam diri kita. Supaya apa? Kalau benar kita mendapatkan solusi di tempat ini, kemudian kita mati besok, nanti di akhirat kita mendapatkan ganjaran pahala ibadah haji. Belum berangkat ke sana. Kalau benar, maka yang kita mau tahu sekarang solusinya. Bagaimana jalan keluarnya, Ustaz? Bagaimana supaya kami bisa menjadi orang yang dimampukan oleh Allah, diberangkatkan ke sana? Kan itu semua yang kita harapkan, toh? Yang sampai kita datang jika di Palu-Palu, datang jika di Saramai, tapi tidak ada solusinya. Solusi daripada itu semua sederhana sekali. Tapi ternyata sesederhana solusi yang kalau kita tidak pahami, kita juga kemudian akan buntu, mengalami kebuntuan. Apa solusinya, Bu? Supaya kita bisa dapat sip. Apa solusinya? Supaya kita dimampukan oleh Allah. Apa solusinya, Bu? Solusinya sederhana. Hanya satu kata, itu pun 4 huruf. Solusi yang pertama untuk kemudian kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Solusi yang pertama adalah niat. Maka niat kita kuatkan. Kalau kita sudah berniat tadi, kemudian kita lafazkan, kita ulang-ulang daripada talbiyah itu, sambil kita mesriki labbaik Allahumma labbaik ya Allah. Ini kan Rasul beritahu, satu orang wanita soleha, satu orang ibu yang dia itu penyayang, ketika dia menyapu di rumahnya, lebih-lebih kalau kita bertalbiyah dengan keikhlasannya, tidak ada menggerutu. Jangan sampai juga menyapu ke sambil ini anak-anak tali-tali bawang jadi kerja. Tidak, ikhlaskan itu. Kenapa? Karena Rasul beritahu, Allah berikan ganjaran kepada orang tersebut. Allah perintahkan kepada para malaikat, catat, berikan pahala orang ini seolah-olah dia menyapu di depan Baitullah. Masariki matu labbaik Allahumma labbaik wa kasih orang melok kasih. Ya. Maka dari waktu balik mulai ujangan ni dia. Iya. Ujangan ki untuk Allah, ujangan ki untuk agama. Kan memang sudah seperti itu. Ya. Tapi ya bagaimana mungkin berangkat haji? Barinna matu masriki, barinna matu manasuki. Oh, bolak-balik CD-nya epic masambah habis. Ya, kita Tompi juga menyanyi. Padahal kita bilang maksimal sekali karena yang haji. Ya, jadi tercancel dengan sebab itu. Niat kita ini menentukan. Maka sekarang kita hadirkan dalam hati kita, ya Allah. Sebut nama kita sendiri. Binti, sebut nama bapak kita. Kirimkan Al-Fatihah. Kemudian kita beritahu, ya Allah, bersih hati saya, lurus niat saya. Cacat lagi kasih uang. Ya Allah, saya ingin melaksanakan ibadah haji. Maka niat kita itu dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau niat kita sudah benar di tempat ini, berarti kita sudah tercatat untuk mendapatkan pahala haji. Sekali lagi saya ulangi, nareko mateki. Sementara kita belum melaksanakan ibadah haji, ternyata di akhirat kegembiraan itu jauh luar biasa. Kita diberikan ganjaran haji. Tapi niat bukan hanya sekedar niat. Ada orang datang sama saya bikin bingung. Ustaz, iya kenapa Ki? Bisa enggak minta tolong doakan saya supaya bisa punya anak? Oh iya, dudukin dulu baik-baik, saya ajak istighfar. Sudah dia kemudian istighfar baik-baik, saya tanya, sebelum saya doa, saya tanya, siapa namanya istri tak? Dia bilang, belum menikah saya. Loh, belum menikah kok minta didoakan punya anak? Itulah pentingnya, bukan hanya sekedar niat, tetapi niat kita itu akan dianggap, akan dinilai. Betapa pentingnya niat itu. Niatul mu'minin khairum minal amal. Kalau kita tadi benar niatnya, kemudian kita gantungkan ini, bahwasanya amal kita itu digantungkan dengan niat.
Hajinya kita itu digantungkan dengan niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua urusan itu bergantung kepada niatnya. Makanya kalau kita niat, kan banyak ibu-ibu begini. Terserah, kebanyakan malah saya dengar itu dari ibu-ibu. Dia tanya sama ketika dilamar, kemudian ditanya sama bapaknya, tadi dia yang salah, dia yang keliru. Dia bilang, insya Allah saya siap sehidup dan semati. Keliru kalau begini. Pantas saja banyak suami mati duluan. Kenapa? Waktu kita baru memulai rumah tangga, sehidup semati, saya hidup kita mati. Seharusnya niatnya adalah sehidup sesyurga. Siapapun yang mati duluan, nanti kita saling menunggu di depan pintu syurga. Innamal a'malu binniyat. Kita mewujudkan itu karena Rasul menjelaskan ternyata niat seseorang ini jauh lebih baik daripada amalnya. Betul atau betul? Tidak ada pilihan lain. Betul. Niatul mukminin khairum minal amal. Kalau kita niat, ya Allah, wih, saya mau kasih betul-betul bagus hajiku, saya mau kasih betul-betul bagus puasaku, kasih bagus betul niat kita sekarang. Kenapa? Yakin dan percaya kalau pergi nanti melaksanakan ibadah haji, barin nama tumat tawafki, kemudian kita katakan di pasar sen. Ya, kemudian kita katakan bagaimana mau belanja di mall apa dan sebagainya. Artinya kalau di sana kita nanti melaksanakan, kita tidak bisa melaksanakan dengan baik. Tapi niat kita inilah yang kemudian menyempurnakan daripada amal-amal kita yang banyak bolongnya itu. Niatul mukminin khairum minal amal. Maka kalau kita sudah punya niat itu tidak boleh berhenti di niat saja. Niat, tahap pertama niat sudah dipandang kita. Kemudian kita banyak doa. Tahap yang kedua setelah niat itu adalah azam yang kuat. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Azam itu bagaimana? Azam itu kemudian kita beritahu sama pihak deputi, kita beritahu sama pengambil keputusan kebijakan, dong bisa kekasihan saya ini. Nah ini saya punya sekian. Berarti kita sudah ada keinginan untuk mewujudkan niat kita itu. Fa idza azamta, itulah dikatakan azam. Perkuat niat kita itu dengan aksi, perkuat niat kita itu dengan registrasi, perkuat niat kita itu dengan menempuh sabili jalannya tadi. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Baru kemudian kita bisa berdoa. Baru kemudian Allah mau dengarkan doa kita, mau dengarkan jeritan hati kita. Awe kasih uang, apa itu lu setengah gram kasih uang? Mudah bagi Allah. 3,5 gram itu bisa menjadi cukup syarat bagi kita untuk melaksanakan ibadah haji. Saudara saya, Bapak, Ibu, hadirin yang saya muliakan, sekali lagi mari sama-sama kita hadirkan dalam hati kita perasaan rindu untuk melaksanakan ibadah haji. Kembali kita bertalbiyah di akhir daripada materi ini, dan setelah ini nanti kita bisa interaktif, dialog, tanya jawab tentang persoalan hakam hukum ataupun juga tentang persoalan kebijakan-kebijakan yang akan diberikan oleh Pegadaian Kota Palopo. Mari sama-sama kita bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Demikian materi yang kami sampaikan. Saya Asgar Marzuki, motivator hijrah, senantiasa memberikan motivasi kepada kita, anak-anak kita yang kita titip di kampus IAIN pun selalu kami berikan motivasi. Tetapi sebagai manusia biasa pasti ada salah, ada khilaf, maka kita sempurnakan majelis kita dengan kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.